bertemu lagi di Sabtu Ceria. Nah, adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Pastinya Luar biasa, fantastik, Kalau kau ini apa kabarnya nih Kak? pastinya luar biasa Kak Wah, Novi. luar biasa. Kalau Kak Melki gimana? Luar biasa. Luar Wah, biasa. luar biasa. Puji Tuhan ya. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, kali ini kita mau ibadah. Dan untuk adik-adik di rumah, boleh siapkan hatinya dan duduk yang tenang ya. Nah, kali ini kita mau angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih setiamu bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita angkat satu pujian ini, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku Tuhan. Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik adik-adik yang di rumah, posisinya bisa lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Hari ini Tuhan, kami sudah angkat pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini kami mau dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, berkati telinga kami, berkati pikiran kami, supaya kami fokus dengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Wah, adik-adik di rumah, udah siap belum dengarkan firman Tuhan? Siap dong Kak. Siap. Kak Melki udah siap belum? Siap. Wah, kali ini sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Apa? Kita mau angkat satu pujian apa nih? Masa depan sungguh Masa ada. depan sungguh ada.
Ada gerakannya loh adik-adik. Yo adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Tersenyum. Wah, biar hidup kita buat Yesus tersenyum. Baik, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Winnie. Baik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, siapkan Alkitabnya, duduk yang tenang. Firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Nah, ini mau tanya dulu, firman Tuhan minggu kemarin tentang apa ya? Apa Kak Novi? Tentang apa ya? Kakak Novi, Lupa deh. kayaknya tentang taman. Ada taman-tamannya Kak Melki. Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Tentang penciptaan. Nah, penciptaan di hari keberapa? Penciptaan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, penciptaan ke-6 ya Kak? Nah, iya. Allah menciptakan manusia di hari yang ke-6. Siapa? Bang Melki. Laki-laki dan perempuan. Bang Melki. Oh, bukan ya? Oh, bukan. 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 Aku tahu. Aku baru ingat. Siapa? Ada Adam. Adam Dan siapa Kak? Hawa. 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 Kak Melki juga Kak ingat Melki ya. ingat. Nah, Oh, dia udah nonton kemarin Kak. iya. Nah, hari ini kau ini cerita tentang manusia. Yang kedua manusia itu dan seluruh manusia di bumi ini. Nah, bagaimana tentang manusia yang sudah diciptakan Allah yang pertama itu. Hari ini baca Alkitab Kejadian pasal 2 yang ketiga. Ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Kak Novi coba baca dong. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai ke-17. Oke. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ya, Kakak baca ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, itu dia. Nah, manusia itu setelah Allah menciptakan segala sesuatunya dari hari pertama sampai yang ke-6, dan akhirnya manusia itu ditempatkan ke sebuah taman yang sangat indah. Tadi taman apa Kak Novi? Taman Kalvari.
Oh Tadi bukan. barusan Kak Novi Ah, baca aku lupa oh sih. Kakak Novi mah suka lupa. Nah, itu Taman. namanya Taman Eden. Oh Taman Eden. Iya Nah, Taman Eden. Ih Kak Novi mah suka lupa. iya. Nah, di Taman Eden itu tamannya sangat indah, ada bunga-bunga, ada pohon-pohonan, semuanya lengkap dan bersih sekali. Wah, berarti kita bisa ambil apa aja dong Kak di sana? Boleh, boleh. Mau makan apa aja, mau makan buah apa ya? Aku suka makan buah apel. Buah apel ada, anggur ada, buah Manggis, jeruk manggis. ada, manggis ada Oh, manggis juga. ada. Nah, di sana semuanya lengkap. Tapi Tuhan berfirman kepada mereka, si Allah membawa mereka ke taman itu dengan sangat senang, senang-senang karena kemarin tugasnya si manusia itu adalah menjaga, memelihara dan memuliakan Tuhan. Nah, di sana Wah, Adam dan Hawa memelihara, menjaga dan memuliakan Tuhan. berarti mereka hidupnya bahagia dong Kak di sana. Bahagia sekali. Karena Mereka hanya bernyanyi-nyanyi. wah. Kalau mau makan buah ada, kalau Iya, ya. mau makan anggur ada. Tapi Tuhan itu berfirman kepada mereka, semua pohon yang ada, buah pohon yang ada di taman ini boleh kau makan, tetapi ada satu Tetapi syarat, apa itu Kak? pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Kenapa? Pohon itu tidak boleh dimakan, dilarang oleh Allah karena itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Katanya jika engkau makan pasti engkau mati. Wah, Mati seperti apa? mati seperti apa ini Nah, Kak? nanti kalau mau tahu mati seperti apa, kau ini mau cerita lagi. Terus kalau kalau kita udah makan itu gimana? Mati? Mati. Gak ada nafasnya? Bukan, Oh, bukan gak ada bukan gak nafasnya. nafasnya. Nah, itu si Adam dan Hawa begitu taat kepada Tuhan, begitu senang-senang makan buah. Tiba-tiba adik-adik, tiba-tiba kan Novi, Tiba-tiba, ada si iblis yang licik sekali. wah. Begini loh, yang apa namanya itu ya? Oh, ternyata ada iblis juga ya di Taman Eden ya Kak. Ada si Apa? iblis yang Yang begini. merasuki pikirannya manusia yang ada di taman itu. Dia merasuki pikiran si Hawa. Nah, itu ular yang licik sekali. Ular tiba-tiba dia datang. Hai Hawa. Hai ular gitu ya. Iya. Kamu kata Mas, kenapa kamu tidak memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu? Kata si Hawa. Kata Tuhan, jangan makan buah itu. Itu sudah dilarang Tuhan. Kata si ular, tidak, kalau kamu makan pasti kamu sama dengan Tuhan. Oh, kalau kita makan buah itu Ya, kita bisa sama dengan Tuhan. itu kata si ular. Tapi Oh. kata bukan itu kata Tuhan, karena kata Allah kepada si Adam dan Hawa, jangan kamu makan, kalau engkau makan pasti mati. Bukan sama dengan Tuhan, tapi si Oh, ular itu yang berarti si ularnya bohong dong dia Kak. berbohong. Nah, tiba-tiba karena si Hawa tertarik dengan kata-katanya si ular itu, dia ambil buah. Terus cuma si Hawa doang yang makan. Dimakan, terus dikasihnya si Adam. Kasih sama Adam. Bukannya. Udah. Si Adam. Nah, Kasih. si Adam juga makan. Akhirnya tiba-tiba si ular tadi senang ya kali, katanya ini saya sudah diikuti oleh si Hawa nih. Oh. Nah, akhirnya si Adam dan Hawa sadar, hah, ini buah yang dilarang Tuhan. Akhirnya mereka sadar, mereka itu berdosa, mereka itu tahu yang baik dan yang jahat. Akhirnya bersembunyi. Mereka nggak taat ya sama Iya, Tuhan tidak ya. taat. Mereka tiba-tiba bersembunyi kan Novi. Nah, Allah datang, dia sangat marah kepada si Adam dan Hawa. Katanya, Hawa, Adam kamu di mana? Kata si Adam, kami di sini Tuhan, kami tahu sudah berdosa. Mereka berbohong, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka kan nggak taat nih Kak. Tuhan kasih hukuman nggak? Nah, akhirnya
dengarkan ya. Mm-mm. Akhirnya Allah mengusir si Adam dan Hawa dari taman itu. Darinya yang senang-senang duduk manis, mau Makan makan buah buah apa aja. ada. Nah, tiba-tiba Allah mengusir. Kamu dan Hawa keluar dari taman ini. Keluar mereka. Aduh, sedih mereka. Mereka sangat sedih. Aduh, bagaimana ya? Tuhan berkata, nanti kalau kamu sudah keluar dari sini, kamu harus bekerja baru makan. Kayak kita sekarang kan Novi, kita bekerja baru makan, harus masak dulu baru makan. Harus Iya, papa mama juga harus kerja baru baru dapat susu. iya, iya. Nah, itu karena tidak taat kepada Tuhan. Karena tiba-tiba begitu juga adik-adik di rumah, kalau tidak taat pasti ada hukumannya. Dihukum, Jadi kalau pasti ada ganjarannya loh jadi Kak. kalau nggak dengar-dengaran nasihat orang tua, Ya dihukum lah, dosa itu nggak, Kak? berdosa. Dosa juga ya. Nih, Nah, adik-adik nggak boleh, harus dengar-dengaran kata mama sama papa ya. betul harus Mm-mm. taat. Nah, anak-anak itu harus taat. eh, Kita juga taat, percaya kepada Tuhan, taat katanya jangan berbuat dosa. Kalau papa mama bilang di rumah jangan main game terus kan Novi, Nggak boleh main game, matanya nanti rusak. rusak. Mm-mm. Terus kalau dibilang makan harus makan Iya. biar sehat, Iya, biar biar sehat. Nah, itu anak-anak yang taat. Taat juga berdoa pagi, siang, sore, mau makan harus berdoa. Iya, Itu betul. namanya anak-anak yang taat. Maka ada janji Tuhan Yesus loh. Apa Kalau itu Kak janjinya? orang yang taat itu ayo kita baca firman Tuhan ya. Di Yohanes Yohanes. pasal 15 nanti jadi ayat hafalan kita ya kan Novi. Oh, itu jadi Yohanes ayat hafalan kita. Yohanes 15 ayat 14 katanya, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau mau jadi sahabat Yesus, mau jadi sahabat Tuhan Yesus itu harus berbuat yang baik. Harus berbuat yang baik dan pastinya harus taat ya Kak. Taat. Nah, itu anak-anak sekolah minggu harus taat. Nah, bagaimana ketika si manusia ini sudah berbuat dosa, ketika mereka sudah diusir dari Taman Eden, kira-kira Tuhan itu marah terus nggak ya? Marah terus enggak. Nggak Kan- marah. Kan Tuhan Yesus penuh kasih Kak. Nah, Allah itu tidak marah terus kepada mereka, tetapi Allah akan mengutus anaknya, Oh. juru selamat, yaitu penebus dosa. Nah, kalau mau tahu seperti apa Tuhan Allah itu mengutus anaknya, minggu depan dengarkan cerita lagi ya. Kakak sekolah minggu mau cerita Allah memberi pengampunan kepada manusia itu supaya tidak terlalu capek, tidak terlalu berlama-lama dalam dosa. Maka dengarkan cerita minggu depan ya, seperti apa sih juru selamat itu, gitu kan Novi. Oh, berarti setelah manusia jatuh ke dalam dosa ada penebusan dari Tuhan sendiri. Iya, Wah, betul. luar biasa ya. Ya, memang Tuhan kita itu sangat luar biasa. Dia memberikan pengampunan bagi kita. Gitu adik-adik. Untuk hari ini cerita kita mengenai manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Begitu. Nah, sesuai dengan cerita Kawini tadi. Dan hari ini kita ayat hafalannya itu Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kanovi juga harus hafal ya. Iya, nanti kakak setelah udah hafal, kakak mau ambil video, terus nanti kakak mau tag di Facebook Antioquia. Iya, adik-adik juga Nah, ya. adik-adik juga bisa upload dan tag gereja Antioquianya ya. Iya, betul. Atau dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya juga boleh. Nah, hari ini begitulah cerita firman Tuhan untuk hari ini, dan kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita. Dia memberikan pengampunan, dan siapkan hati kita, tundukkan kepala, kita berdoa, ikutin Kawini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Mari Engkau berkati kami,
Engkau berkati kami. Jadikan kami Jadikan kami anak yang taat. anak yang taat. Biar Biar kami kami menjadi menjadi sahabat Yesus. sahabat Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Kami Yesus, mengakhiri ibadah ini. kami mengakhiri ibadah kami. Berkati kami. Berkati kami, Berkati hati kami. berkati hati kami. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi itu sekalian tugasnya ya Kak, Iya betul. sekalian tugas untuk ayat hafalannya. Nah, buat adik-adik yang di rumah setelah kirim videonya, nih kakak-kakak sekolah minggu ada hadiah spesial nih Iya, betul. buat yang rajin dan taat ngerjain tugasnya. Iya, dihitung poinnya loh Kak. Iya. Siapa yang paling banyak ngerjakan tugasnya, Iya. itu yang dapat hadiah. Wah, Kalau hanya sekali nggak dapat loh wah Kak. Kakak Novi jadi semangat banget nih ngerjain tugas. Iya, Kak Melki juga Kak ya. Melki juga harus ngerjain tugasnya ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita sudah dengar firman Tuhan dan kali ini kita mau angkat satu pujian. Sekolah minggu Selesai. Sekolah minggu selesai, marilah kita pulang. Tuhan memberkatimu dan sertai. Sekali lagi, sekolah minggu selesai, marilah kita pulang. Tuhan memberkatimu dan sertai kamu. Tuhan